Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama berkumpul di ruangan IPT untuk melakukan debat kandidat calon BEM Fakultas Universitas Labuhan Batu dengan tema menumbuhkan jiwa demokrasi yang jujur, adil, dan transparan di kalangan mahasiswa serta mewujudkan tujuan fakultas. Yang kami hormati Pak Tio dan juga Pak Bayu. Lalu yang kami hormati kepada seluruh paslon dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang saya sayangi seluruh teman-teman tim KPUM Universitas Labuhan Batu. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan MC, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Ketua KPUM Universitas Labuhan Batu oleh M. Anasri Lubis, yang keempat kata sambutan dari Bapak Wakil Rektor 3 yang diwakilkan oleh Pak Tio selaku Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu yang kelima penyampaian visi misi. Di penyampaian visi misi nanti kita mulai dari Fakultas Hukum sampai ke Fakultas Sains dan Teknologi terakhir. Jadi waktu pembacaan penyampaian visi misi maksud saya itu seluruh paslon mengutarakan visi misi mereka. Lalu acara yang keenam yaitu pick up random question, di mana maksudnya adalah di depan saya sudah ada pertanyaan yang telah dibuat oleh tim KPUM. Nanti masing-masing paslon akan mengambilnya dan saya akan membacakan lalu kalian akan menjawab seperti itu. Lalu acara yang ke-7 yaitu pertanyaan antar paslon. Karena di sini Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi hanya ada satu paslon, jadi pertanyaan mereka hanya didapat dari pick up random question saja. Dari Fakultas Sains dan Teknologi ada 3, seperti itu. Lalu acara yang ke-7 yaitu penyampaian kesimpulan tentang tema debat kita dibarengi dengan kampanye dari setiap paslon. Nah, di sini untuk kedua kandidat dari Fakultas Hukum dan Ekonomi juga mengikuti sesi ini. Seperti itu. Jadi itulah random acara kita pada hari ini. Masuklah kita ke acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Masuklah kita ke acara selanjutnya. Kata sambutan dari Ketua KPUN Universitas Pelabuhan Batu oleh Muhammad Anas Lubis. Pada Anas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Dekan Step Universitas Labuan Batu selaku perwakilan dari Bapak Wakil Rektor 3 dan Bapak dosen Bayu Eko Broto selaku pendamping dari Bapak Dekan untuk menjadi tamu atau perwakilan dari Bapak WR3. Dan yang saya banggakan para paslon fakultas masing-masing yang telah berhadir untuk mengikuti acara debat yang telah kami laksanakan hari ini. Untuk itu kami selaku Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Labuan Batu berterima kasih dan meminta kepada paslon beserta para pendukungnya untuk dan mahasiswa seluruh mahasiswa Universitas Labuan Batu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Silakan tentukan pilihan kalian melalui debat ini. Untuk itu sebelum saya tutup, saya akan bersedikit berpantun kebiasaan orang bilang. Jadi kita karena di Labuan Batu jadi harus berpantun sedikit. Godaan deras menerpa hatiku, terasa panas gak sembiru. Kami petugas penyelenggara KPU mohon diawas sebelum keliru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang diucapkan kepada Ketua KPUN atas kata sambutannya. Berlangsung kita ke acara selanjutnya. Kata sambutan dari yang mewakili Bapak Wakil Rektor 3 yang diwakilkan oleh Bapak Tio selaku Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukur tetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikannya sebuah kesehatan, juga kesempatan yang begitu penting sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan debat kandidat calon BEM Fakultas Universitas Labuan Batu dengan tema menumbuhkan jiwa demokrasi yang jujur, adil dan transparan di kalangan mahasiswa serta mewujudkan tujuan fakultas. Salawat dan salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya salawatnya kita semua nanti yang dapat paknya di yang lain. Amin. Yang saya hormati di sini Pak Bayu serta para pasangan calon 4 serta yang saya hormati seluruh panitia KPU khususnya untuk Universitas Labuan Batu dalam pemilihan BEM ataupun ada satu hal yang harus saya sampaikan. Di sini saya mewakili dari Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Labuan Batu, Pak Amin, tadi menegaskan bahwasanya beliau sedang ada kunjungan kerja ke kampus Jamuli untuk memantau beberapa proses penerimaan mahasiswa baru di sana, sehingga melalui telepon tadi saya bersedia untuk menghadiri. Jadi maka yang hadir pada hari ini adalah dekan fakultas. Ini biar tidak salah tafsir karena memang ini sudah amanah. Berkaitan dengan pelaksanaan debat kandidat calon BEM Fakultas Universitas Labuan Batu, tentu
ada hal yang saya sampaikan bahwasanya sebagaimana dengan tema. Kalau kita bilang temanya adalah menumbuhkan jiwa demokrasi yang jujur, adil dan transparan di kalangan mahasiswa. Kalau kita lihat ataupun kita mendengar kata adil, jujur, demokrasi, transparan, sudah sering kita dengar. Kalian juga sering mendengarnya. Saya berharap orang yang hadir pada hari ini di paslon yang mengikuti debat kandidat ataupun debat hari ini adalah orang yang tergolong jujur, adil, transparan untuk mencapai tujuan fakultas tadi. Ini bicaranya sekarang bukan menumbuhkan, tapi implementasi. Dan ini sebuah sejarah juga bagi Universitas Labuan Batu khususnya. Baru 1 tahun kita lebih jadi Universitas Labuan Batu, tapi sudah banyak progres yang kita capai. Baik dari segi capaian akreditasi institusi perguruan tinggi, akreditasi program studi, dan pencapaian kinerja lainnya, itu kita sudah di atas rata-rata dibandingkan kampus yang ada di Labuan Batu ini, bahkan di Sumatera Utara. Yang terbaru kita posisinya ada di peringkat 15 seluruh Sumatera Utara. Peringkat 15 Universitas Labuan Batu baru 1 tahun, nggak ada tepuk tangan. Tentu saya nggak berharap tepuk tangan sebenarnya, tetapi melalui debat BEM fakultas semalam gubengnya, tentu ini sebuah sejarah juga bahwasanya baru 1 tahun kita sedang berupaya melakukan demokrasi yang sebagaimana layaknya demokrasi yang dilakukan dalam sebuah kampus. Kampus itu harus ada yang namanya sebuah kegiatan organisasi yang membantu ataupun memfasilitasi mahasiswa dalam mewujudkan aspirasinya, ide-ide kreatif itu kita tampung semuanya. Agar apa, kampus ini salah satunya kalau outputnya dilihat dari apa, kinerja aktivitas mahasiswa. Salah satu hal yang pencapaian tahun kita 2020 yaitu Fakultas Ekonomi, itu kita kerjasama dengan FST, mungkin banyak yang belum tahu. Kita di 2020 kemarin di awal tahun sebelum masuk masa Covid, tapi ketika mau pengumuman masa Covid kita itu ikut lomba tingkat nasional. Ini yang belum kita dengar bersama. Ini saya sampaikan bahwasanya FSD dengan FPB itu kerjasama dalam lomba kegiatan nasional antar mahasiswa seluruh Indonesia. Yang mengadakan itu adalah Universitas Labuan Batu. Kita memang tidak menang, tetapi dari seluruh peserta kita masuk 14 besar dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Pesaing kita UDI, ITB, IPB, tapi kita mampu menjadi salah satu calon nominasi. Memang kita tidak menang, tapi kita masuk dalam calon nominasi 14 besar. Dan ini mungkin saya sampaikan kepada Pak WR3 karena memang momennya belum pas. Jadi sertifikat itu sudah saya terima. Sertifikatnya itu menang itu dari FTB sama FSC itu kerjasama. Mungkin nanti kalau kita ada kegiatan yang sifatnya nasional, saya berharap melalui gubeng yang terpilih nanti dan di fakultas yang sudah ada itu harus mampu melihat informasi-informasi dari internet dan dunia maya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, bahkan daerah itu harus kita ikuti. Kenapa? Itu salah satu kesempatan kalian untuk menjadi suksesor, memfasilitasi mahasiswa teman kalian ide. Jadi itu ide kita fasilitas melalui BEM fakultas FSD. Kita juga ada izin dengan BEM 3. Itu nanti kita sampaikan. Jadi saya berharap melalui debat ini akan muncul sebuah calon pemimpin yang mampu tadi diimplementasikan tadi yang jujur, adil, transparan dan juga tidak ada tumpang tindih. Ya. Saya berharap orang yang di sini yang hari ini adalah orang-orang yang pilihan. Makanya ini semua anggaran sudah disiapkan oleh WR3. Saya berharap pelaksanaannya pemilu nanti berjalan yang baik. Ya KPU ya ada tadi sudah baca pantun tadi soalnya dia. Kalau diawasi ya. Oke. Itu tadi permintaan KPU sendiri. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila ada sedikit kalimat yang mungkin kurang berkenan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tio atas kata sambutannya. Baiklah, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan atau penyampaian visi
dari paslon 01. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul dalam acara ini. Langsung saja, yang saya hormati Bapak Tio selaku Dekan Fakultas Ekonomi, dan yang saya hormati Bapak Bayu, serta hormat yang sama bagi Ketua KPU beserta jajarannya, dan hormat yang sama juga untuk kita semua para peserta yang ada di sini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Doni Syaputra. Saya berasal dari Fakultas Hukum semester 5, dan perkenalkan juga rekan yang ada di sebelah saya dengan nama Eva Yulita, berasal dari Fakultas Hukum semester 7. Selanjutnya, kami berdiri di sini adalah untuk menyampaikan visi dan misi kami jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu. Visi kami jika terpilih mewujudkan tridharma perguruan tinggi serta terciptanya lingkungan kampus yang demokratis dan ilmiah dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Itu adalah visi kami jika terpilih, dan misi kami jika terpilih menjunjung tinggi alma mater dan berkepribadian demokratis yang mampu membangun bangsa dan negara serta mencapai cita-cita nasionalis. 2. Mengenali potensi kreatif dan mengembangkan paradigma mahasiswa. 3. Mempunyai aspirasi mahasiswa, menampung aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum dan menciptakan kondisi kampus yang kritis dan demokratis. 4. Menampung dan menyalurkan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Berikut adalah visi dan misi kami jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu. Besar harapan kami kepada teman-teman Fakultas Hukum supaya mau memilih kami, karena kami tak berarti apa-apa tanpa dukungan kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda masih tersisa 2,5 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup, oke. Terima kasih kami ucapkan kepada paslon 01 dari Fakultas Hukum atas nama Doni Syaputra dan Eva Yunita Siregar. Langsung saja, penyampaian visi misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis paslon 01. Silakan. Waktu terhitung ketika Anda mulai menyampaikan visi misi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis paslon nomor 1. Siap. Sinergitas, inovatif, aktif, prestatif. Di sini kami akan menyampaikan visi kami, yaitu membangun Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berlandaskan kultur budaya demi tercapainya mahasiswa yang inovatif, edukatif, kualitatif, soliditatif, dan sosialis. Yang mana nanti visi akan dibacakan oleh wakil saya, Husain. Visi kami ialah mewujudkan akademisi mahasiswa Fakultas Ekonomi yang memiliki kekuatan dalam intelektual, kepribadian, dan soft skill. Yang kedua adalah mewadahi, memfasilitasi, dan mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam bidang akademik maupun non-akademik.
membangun mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sadar akan kondisi sosial masyarakat di kampus maupun di luar kampus. Saya kembali ke ketua. Oke, visi-misi kami sudah kami sampaikan dan kami harap kepada mahasiswa PN untuk mendukung kami karena tanpa dukungan kalian kami bukan apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada paslon 01 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas nama Muhammad Isman Evanda dan Hussein. Lanjut kita ke paslon 01 dari Fakultas Keguruan. Waktu mulai terhitung ketika Anda mulai menyampaikan visi misinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Puji syukur kita panjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberinya nikmat, yaitu nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, yaitu melaksanakan debat kandidat calon BEM Fakultas Universitas Labuhan Batu. Yang saya hormati Sivitas Akademika Universitas Labuhan Batu, yang saya hormati juga KPUN Universitas Labuhan Batu, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Baik, saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Livia Dewi. Saya dari Prodi Biologi semester 7. Saya menjabat sebagai ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan yang di sebelah saya adalah Puji Rahayu dari Prodi PPKN semester 7. Saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya adalah mewujudkan mahasiswa yang cerdas, santun, berbudaya, kompetitif, dan berjiwa sosial, serta bisa mengoptimalisasikan peran dan fungsi BEM sebagai sarana yang menjembatani aspirasi-aspirasi mahasiswa periode 2020-2021. Dan misi saya adalah yang pertama, membentuk anggota yang solid dan inovatif serta berkomitmen tinggi. Yang kedua, meningkatkan budaya diskusi antar mahasiswa untuk mengasah kekritisan guna mencapai isu pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas kerja yang lebih progresif dan efektif, mempunyai loyalitas tinggi dalam menjalankan program guna untuk mencapai visi dan misi kami tadi. Baik, sampai sini visi misi saya. Apabila saya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan dari paslon 01 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas nama Livia Dewi dan Puji Rahayu. Lanjut kita ke paslon 02 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Silakan. Waktu terhitung ketika Anda mulai menyampaikan visi-misi Anda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pada hari ini kesempatan untuk debat kandidat calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Labuhan Batu. Yang terhormat Ketua KPUN Universitas Labuhan Batu dan seluruh jajarannya, dan yang saya sayangi seluruh paslon yang berhadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Duma Intan Siregar. Saya mahasiswi jurusan PPKN semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhan Batu. Saya berdiri di sini untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM FKIP Universitas Labuhan Batu. Oke, baik, sebelum kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM, kami mempunyai visi misi yang ingin kami laksanakan, yaitu visi kami mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhan Batu yang progresif, yang aspiratif, kritis, berkarakter, berjiwa sosial, dan mencintai ilmu yang ditekuninya.
Untuk menyongsong keberhasilan visi dan misi kami memiliki misi yaitu yang pertama menciptakan kepengurusan BEM yang solid dan dinamis. Yang kedua, memperkenalkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuan Batu ke khalayak ramai. Yang ketiga, meningkatkan kualitas FKIP Universitas Labuan Batu dengan loyalitas dan keikhlasan juang di BEM. Yang keempat, mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Yang kelima, membangun budaya akademik dan aktivis yang berorientasi pada kebutuhan masa depan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh wakil saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua KPU dan seluruh panitia yang telah bersusah payah merangkai acara ini, semoga acara ini berhasil lancar ke depannya. Amin. Kemudian yang saya banggakan teman-teman seperjuangan semuanya yang berjuang bersama-sama dengan kami semua kan gitu. Jadi dari saya sedikit saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harimansyah. Saya mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuan Batu. Jadi sesuai dengan visi misi yang disampaikan oleh ketua kami tadi, saya ingin menambahkan yang pertama yaitu jikalau kami terpilih menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang pertama kami akan siap melaksanakan segala bentuk tugas maupun kegiatan yang diamanahkan oleh universitas, apapun itu, kan gitu. Yang kedua kami akan membangun hubungan yang baik dengan BEM universitas yang akan terpilih nantinya, kemudian dengan BEM fakultas yang lain juga kan itu. Kami akan Kami akan membangun hubungan yang baik, koordinasi yang baik sehingga tujuan-tujuan universitas maupun tujuan-tujuan fakultas akan tercapai dengan baik ini. Yang terakhir sedikit lagi yaitu waktu Anda tersisa 1 menit lagi. Oke. Yang terakhir kami akan siap menjadi wadah teman-teman. Jadi kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami siap menjadi wadah untuk menampung segala bentuk aspirasi maupun saran atau segala bentuk komentar kalian. Kami akan siap menampung sebagai wadah untuk menyampaikan kepada BEM universitas maupun kepada fakultas seperti itu. Jadi dari saya itu aja. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih penyampaian visi misi dari paslon nomor urut 2 atas nama Duma Intan Siregar dan Harimansyah. Lanjut kita ke paslon 03 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Silakan. Waktu terhitung. Maksud kami dari Fakultas Sains dan Teknologi, paslon 01. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU beserta jajarannya. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Wiwit Arif Mahardika dan wakil saya Sadinar Pohan. Di sini kami ingin menyampaikan visi misi kami, yaitu visinya yaitu mewujudkan kampus kreatif, inovatif dan bisa menjawab tantangan bonus demografi. Misinya yaitu mengawali sebuah gerakan berkolaborasi untuk meningkatkan potensi mahasiswa. Yang kedua yaitu menghidupkan atmosfer kompetensi dan berprestasi mahasiswa. Yang ketiga, mengabdi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia secara edukasi maupun eksekusi. Yang keempat yaitu membangun lembaga yang solid, prestasi dan kreatif. Dan yang terakhir, menjaga dan meningkatkan hubungan baik antar lembaga aktivitas akademika, mahasiswa, alumni dan masyarakat. Maka dari itu besar harapan kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi mendukung kami agar sama-sama berproses di suatu wadah, yaitu Badan Eksekutif
mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Mungkin itu saja dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada paslon 01 dari Fakultas Sains dan Teknologi atas nama Wiwit Arif Mahardika dengan wakilnya Sadina Pohan. Kita berpindah ke paslon 03 karena paslon 02 tidak memberikan kabar atau nggak hilang sih. Maksudnya kita susah menghubungi mereka karena nomor handphonenya tidak aktif seperti itu. Jadi keputusannya mereka didiskualifikasi atau tidak itu nanti kita sampaikan di sosialisasi terakhir, karena setelah ini nanti kita akan ada sosialisasi sebelum pemilu, karena yang kemarin kan kita belum selesai tentang masalah yang surat suara sah dari ketentuan KPUN. Ini nanti kita sampaikan di situ. Oke, ini dia penyampaian visi misi dari paslon 03 dari Fakultas Sains dan Teknologi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimat Ilham selaku wakil dari 03 yang ingin menyampaikan visi misi jikalau kami terpilih. Berhubung ketua saya tidak hadir, maka saya akan menyampaikan visi misi. Pertama, visi kami menjadi BEM fakultas yang mampu dan menyampaikan seluruh aspirasi kepada pihak kampus. Maksudnya menerima komentar atau masukan dari teman-teman Fakultas Sains Teknologi, lalu kami akan menyampaikan kepada pihak kampus. Dan misi kami yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan fakultas. Kedua, meningkatkan pelayanan administrasi yang mudah dan cepat. Ketiga, mewujudkan beasiswa tepat sasaran, maksudnya yaitu seperti teman kita yang mampu namun tidak mampu terhadap materi. Nah, kita akan memberikan beasiswa kepada teman kita yang tidak mampu dalam hal materi. Mungkin ini saja visi misi dari 03 dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang sopan dan berkenan di rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih kami ucapkan dari paslon 03 atas nama Darmin Harhab dan Zulfan Ilham. Iya, boleh beri tepuk tangannya sekali lagi buat semangat. Oke. Ini relax saja, nggak perlu tegang-tegang banget ya, biar saya suaranya. Suasananya maksud saya. Oke, jadi setelah ini kita akan mulai ke sesi pick up random question. Riza, tolong. Kita mulai dari ini deh, dari FST yang paslon 03. Silakan ambil pertanyaannya, satu aja. Jangan dibuka dulu ya. Nanti kalau saya instruksikan suruh buka baru. Ya, bergilir aja Riza. Oke, baik, kita akan mulai sesinya. Kita akan mulai dari Fakultas dan Pendidikan dari paslon 01. Silakan dibuka pertanyaannya. Ya, boleh dibaca dulu. Nanti saya bacakan juga kok. Menurut Anda, bagaimana pemimpin yang jujur, adil, dan transparan?
Baik, saya ulang. Tadi maksudnya seperti ini. Dari seluruh paslon, waktu saya instruksikan untuk membuka pertanyaannya, kakak-kakak baca aja. Nanti saya bacakan lagi, terus nanti kakak yang jawab, bukan saya yang jawab gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah, menurut Anda, bagaimana pemimpin yang jujur, adil, dan transparan? Silakan dijawab. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya dari paslon 01 akan menjawab. Menurut kami, bagaimana pemimpin yang jujur dan transparan? Nah, di sini kami jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami itu akan melakukan kepemimpinan yang terbuka dan kepemimpinan yang bertanggung jawab, di mana bentuk pemerintahan kami memiliki, setiap kami itu memiliki kepada mahasiswa memiliki hak yang sama, tidak ada perbedaan. Di mana di sini kami mengizinkan seluruh mahasiswa berprestasi, kepada mahasiswa berpartisipasi, menyampaikan kepada kami apabila ada mereka yang diketahui mahasiswa tentang isu-isu pendidikan, nah mereka sampaikan kepada kami dan kami selesaikan kepada kampus. Tidak bisa dikategorikan secara diskusi terbuka. Nah, di sini juga kami menunjukkan jiwa demokrasi yang jujur. Kita dituntut untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Nah, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Membiasakan mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan atau anarkis, dan membiasakan memberikan kritis yang membangun. Mungkin itu saja. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih ada tersisa 1,5 menit lagi. Mungkin wakilnya ada mau menambahkan? Pasien. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada paslon 01 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita lanjut ke Fakultas Hukum, paslon 01, silahkan dibuka pertanyaannya. Oke, ini dia pertanyaannya. Jika Anda terpilih menjadi Ketua BEM Fakultas Universitas Labuan Batu dari Fakultas Hukum, apa langkah utama yang akan Anda lakukan? Kami berikan waktu 3 menit, dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk mempersingkat waktu dan untuk menjawab pertanyaan dari pihak KPU, langkah pertama saya yang akan saya lakukan jika saya terpilih adalah melakukan seminar, yang dimana seminar itu berisi tentang pendidikan yang membebaskan. Karena saya rasa pendidikan kita sekarang adalah pendidikan gaya bank. Yang dimaksud pendidikan gaya bank, kita hanya dicekoki bagaikan celengan. Dosen hanya memberikan masukan atau menuangkan ilmu-ilmunya kepada mahasiswa, dan mahasiswa kebanyakan sekarang hanya diam. Jadi maksud saya kenapa saya mendirikan seminar, agar tumbuh jiwa mahasiswa yang kritis dan nasionalis seperti visi saya tadi. Jadi ketika saya lakukan seminar, otomatis
mahasiswa yang memiliki akal sehat otomatis jiwanya akan terpengaruh dan memberontak. Karena sebenarnya pendidikan yang bagus menurut kami adalah pendidikan hadap masalah, bukan pendidikan gaya bank. Dan langkah selanjutnya saya akan sering melakukan diskusi rutin atau seperti seminar dan mendatangkan tokoh-tokoh hukum yang ada di Labuhan Batu. Karena tidak menutup kemungkinan atau mungkin kawan-kawan semua sudah tahu, banyak lulusan Fakultas Hukum yang sudah jadi lawyer terkenal, sudah banyak mengadvokasi masyarakat, sudah berjaya, dan saya akan menghubungkan kembali agar bisa memotivasi adik-adiknya supaya bisa sukses seperti mereka. Berikut dari itu adalah dari saya, mungkin wakil saya akan menambahkan sedikit. Waktu Anda tersisa 1 menit lagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami terpilih jadi ketua dan wakil BEM Fakultas Hukum, maka saya akan menambahkan tanggapan dari ketua saya, yaitu Doni Saputra. Langkah kami untuk memajukan BEM Fakultas Hukum ini yaitu dengan mencari atau menjaring aspirasi-aspirasi dari mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengembangkan aktualisasi baik itu dari hard skill atau soft skill. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih atas jawaban dari Fakultas Hukum atas nama Doni Saputra dan Eva Yunita Siregar. Baik, kita berpindah ke Fakultas Sains dan Teknologi 01. Silakan dibuka pertanyaannya. Dibaca dalam hati aja. Nanti juga kita bacain di sini. Baik, ini dia pertanyaannya. Bagaimana cara Anda merangkul seluruh mahasiswa fakultas Anda untuk menjadi lebih aktif? Karena sebagaimana yang kita tahu di kampus UNB ini kan mahasiswa apatis banyak gitu. Jadi silahkan dijawab. Waktu Anda terhitung ketika Anda mulai menjawab. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu bagaimana cara mengangkut mahasiswa lebih aktif. Yang pertama adalah melakukan membuat lembaga-lembaga yang solid, yaitu yang aktif, kreatif, agar menciptakan hal-hal yang baru. Apabila mahasiswa menciptakan hal yang baru, maka setelah timbul rasa aktifnya. Dan setelah menciptakan hal yang baru, maka melakukan yang inovatif seperti misi kami, yaitu dengan memperkenalkan hal-halnya. Apabila seseorang memperkenalkan hal-halnya, memperkenalkan jati dirinya, maka dia akan bersemangat, apalagi ada penilaian dalam dirinya. Dan yang kedua adalah mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan kegiatan sosial, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian masyarakat seperti tridharma perguruan tinggi. Dan langkah yang ketiga adalah mewujudkan hal-hal yang membuat kita menjadi lebih semangat. Yang membuat salah satunya seminar, itulah kegiatan yang mungkin di dalam itu adalah hal yang sering, tetapi di universitas ini sangat jarang. Maka dari itu, apabila kami terpilih menjadi salah satu ketua dan wakil ketua BEM fakultas, kami ingin sering membuat seminar. Dan langkah yang keempat adalah melakukan kerjasama terhadap pemerintahan, perusahaan, instansi, dan lain-lain. Mungkin ada tambahan dari wakil saya kepada wakil saya.
Saya berikan waktu. Baiklah, saya akan melanjutkan jawaban dari ketua saya. Kalau dari saya sih simpel saja. Kita merangkul mereka, mengajak mereka berteman dan menjelaskan bagaimana supaya gak apatis seperti itu. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih kami ucapkan dari paslon 01 atas jawabannya atas nama Wiwit Arif Mahardika dengan wakilnya Sadinar Pohan. Baik, kita berpindah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Paslon 01, silakan dibuka pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah apa program unggulan yang Anda tawarkan jika Anda terpilih menjadi BEM Fakultas Universitas Labuhan Batu? Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda mulai menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari KPU. Program unggulan saya adalah seminar pedagogik literasi kritis. Kenapa pedagogik literasi kritis? Karena dosen hanya mengasih pertama itu peraturan-peraturan, tapi tidak dengan sistem pendidikannya. Jadi kami akan membuat seminar pedagogik literasi kritis agar mahasiswa itu tahu pendidikan sistemnya itu seperti apa, sistem seperti lama ada ataukah pembaruan. Dan kami akan melakukan seminar public speaking. Seminar public speaking itu seperti agar mahasiswa pandai untuk merangkul ataupun pandai untuk berinteraksi kepada masyarakat ataupun kawan-kawannya. Itulah program unggulan kami. Terima kasih. Oke, waktunya masih tersisa 2 menit lagi. Mungkin wakilnya ada mau menambahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan program kami. Tidak hanya seminar yang kami lakukan, tapi dengan mengadakan kegiatan untuk memajukan PEP UNB Fakultas Ekonomi dan Bisnis, contohnya berjualan atau manajemen dan akuntansi yang baik untuk melakukan sebuah produk dan bakat-bakat dari mahasiswa. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan dari Paslon 01 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas nama Muhammad Isman Evanda dengan Husain. Baik, kita berpindah ke Fakultas Sains dan Teknologi. Silakan dibuka pertanyaannya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda menumbuhkan jiwa demokrasi antar mahasiswa? Waktu yang kami berikan 3 menit dimulai ketika Anda menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari KPU.
saya akan melakukan seminar seperti menumbuhkan jiwa demokrasi dan kami akan melakukan seminar apa itu demokrasi. Demokrasi adalah melakukan pemilihan umum yang jujur supaya teman-teman dapat bisa berlaku jujur dan menumbuhkan jiwa yang jujur dan adil. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, waktunya masih tersisa banyak kok. Cukup saya kan? Oh, cukup sih. Ya boleh beri tepuk tangan biar makin semangat. Iya, terima kasih untuk tepuk tangannya. Kayaknya dia paslon terakhir. Nggak apa-apa terakhir ya, ngalah sama yang sendirian, kasihan. Takutnya jomblo juga ya dong. Oke, ini dia paslon 02 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Silakan dibuka pertanyaannya. Iya, pertanyaannya adalah, coba Anda jelaskan sikap adil dan transparan yang akan Anda terapkan jika Anda terpilih menjadi BEM Fakultas dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh KPUN Universitas Labuan Batu, yaitu apa yang Anda lakukan jika terpilih menjadi Ketua BEM FKIP Universitas Labuan Batu. Sikap adil dan transparan yang bagaimana yang kalian lakukan jika kalian terpilih menjadi Ketua BEM FKIP Universitas Labuan Batu. Apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM FKIP Universitas Labuhan Batu, sebelumnya kami akan menyampaikan atau mensosialisasikan kepada jurusan-jurusan yang ada di FKIP, yaitu jurusan PPKN, Biologi, dan Matematika, bahwasanya kamilah BEM. Kami sampaikan bahwasanya di dalam BEM ini juga akan nantinya ada kepengurusan. Sikap transparannya adalah kami sampaikan siapa-siapa yang ingin bergabung di dalam BEM kami terima. Dan sikap adilnya adalah pastinya setiap mahasiswa-mahasiswi FKIP Universitas Labuan Batu memiliki aspirasi atau ide-ide kreatif yang mungkin selama ini mereka bingung mau menyampaikan kemana. Jadi sikap adilnya adalah kita tampung aspirasi-aspirasi tersebut, ide-ide tersebut, kita kembangkan bersama kami jika kami terpilih di BEM FKIP Universitas Labuhan Batu. Dan sikap adil yang terakhir adalah kita ketahui bahwasanya dunia kampus adalah miniatur negara, dan kita ketahui juga bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara yang demokrasi. Kalau kampus adalah miniatur negara, berarti di kampus itu sendiri juga harus dilakukan demokrasi dengan adil dan transparan. Apa-apa yang menjadi pertanyaan mahasiswa-mahasiswi yang tidak mendapatkan jawaban dari pihak kampus, melalui BEM kita berikan jawabannya. Dan apa-apa aspirasi-aspirasi dan ide-ide yang tidak tersampaikan oleh mahasiswa ke pihak kampus, melalui BEM kita berikan jawabannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan dari waktu saya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi udah panjang lebar dijawab oleh calon ketua. Jadi di sini saya mungkin akan menambahkan pengaplikasiannya. Jadi contoh saya nih, kami berdua ini mahasiswa PPKN, saya pendidikan matematika. Jadi di fakultas kami ada 3 prodi, biologi, PPKN, dan matematika. Jadi yang dimaksud menurut saya adil itu
meskipun kami berdua tidak termasuk ada yang biologi kan itu dari prodi biologi, tidak menutup kemungkinan apapun keinginan atau saran ataupun masukan-masukan yang diberikan oleh mahasiswa dari prodi manapun, dari ketiga prodi itu akan kami satukan, kami kumpulkan menjadi satu suara. Jadi mungkin itu untuk transparansi misalkan. Jadi kalau secara bahasa transparan itu artinya keterbukaan kan gitu. Jadi apabila waktu telah habis. Baik, terima kasih. Ya, iya, oke. Selesailah kita pada sesi pick up random question. Jadi kita masuk ke sesi lempar pertanyaan dan ini diperuntukkan untuk FKIP dan FST saja. Karena mengingat dari Fakultas Hukum sendirian nih nyalonnya dan Fakultas Ekonomi juga. Jadi kita akan mulai dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kita mulai dari paslon 01. Silakan memberikan pertanyaan ke paslon 2. Nanti juga paslon 2 akan memberikan pertanyaan ke paslon 1. Jika ada yang ingin disanggah boleh atau dikritik juga boleh. FKIP sebelahnya. Ya maaf, dari MST aja dulu deh ya. Sorry. Ya baik, silakan dari paslon 01 memberikan pertanyaan ke paslon 03. Nanti paslon 03 juga akan memberikan pertanyaan ke paslon 1. Jika ada yang ditanyakan atau disanggah, boleh, silakan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada paslon 03, yaitu pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda mengenai kebijakan Kementerian Mendikbud terkait belajar merdeka atau sering kita sebut dengan kampus merdeka? Mungkin itu aja pertanyaan kami. Ya, boleh tepuk tangan dong. Oke, silakan paslon 03. Waktunya kita beri 3 menit untuk menjawab. Terhitung ketika Anda menjawab. Silakan. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari paslon 01. Bagaimana kampus yang merdeka itu? Tanggapan. Saya akan memberikan tanggapan mengenai yang kampus merdeka. Kampus merdeka itu adalah salah satunya adalah memenuhi fasilitas yang ada di kampus, dan yang kedua mungkin bisa bantuan beasiswa atau bantuan kepada teman-teman kita yang kurang mampu dalam hal materi yang mungkin akan kita bantu supaya dapat melanjutkan kuliah tersebut. Mungkin itu saja tanggapan saya. Tersisa banyak, mau ditambahin? Gitu saja. Gimana paslon 01 ada yang mau disanggah? Iya, oke cukup. Iya, terima kasih dari paslon 01 untuk pertanyaannya. Kami persilakan paslon 03 untuk memberikan pertanyaan ke paslon 01. Baik, saya akan bertanya kepada paslon 01. Bagaimana langkah Anda jika paslon 01 terpilih menjadi ketua BEM? Terima kasih. 01 dijawab. Kami berikan waktu 3 menit terhitung ketika Anda mulai menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana langkah Anda untuk selanjutnya jika terpilih menjadi ketua BEM? Langkah yang pertama adalah menjalankan visi dan misi kami. Yang kedua adalah melakukan kolaborasi seperti yang di misi kami. Sepertinya pertanyaan Anda sudah masuk di visi misi kami. Jadi ada nggak pertanyaan lain untuk kami? Oke. Jadi paslon 01 menantang pertanyaan lain ya. Gimana paslon 03? Ada pertanyaan yang lebih sulit lagi mungkin ya? Ada? Oke, silakan diberikan mic-nya. Iya. Bagaimana jika visi misi dari paslon 01 tidak terlaksana jika
paslon 01 terpilih menjadi ketua BEM. Jika kami tidak terpilih jika visi misi kami tidak terlaksanakan, maka kami adalah ketua dan wakil ketua BEM fakultas yang gagal. Jadi apabila kami dari awal untuk mewujudkan kampus untuk agar lebih baik, maka dari kita apabila tidak terlaksanakan, maka kami adalah pasangan yang gagal. Maka kami apabila visi misi kami tidak terlaksanakan, maka kami siap untuk mundur. Mungkin itu aja jawabannya. Gimana paslon 03? Mungkin mau disanggah atau ditambahkan lagi? Waktunya masih sangat banyak ini. Udah, oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon ini. Iya, mulai pegang ya. Oke, kita akan berpindah ke Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Kita mulai dari paslon 02 terlebih dahulu. Silakan memberikan pertanyaan ke paslon 01. Kami dari paslon 02 ingin memberikan pertanyaan kepada paslon 01. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya tema debat kita pada hari ini adalah menumbuhkan jiwa demokrasi yang jujur, adil, dan transparan di kalangan mahasiswa serta mewujudkan tujuan fakultas. Jadi pertanyaannya adalah, kita ketahui bahwasanya salah satu tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuan Batu adalah mewujudkan mahasiswa atau meningkatkan entrepreneur mahasiswa pada tahun 2023. Apa yang bisa kalian lakukan jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM Universitas Labuan Batu? Terima kasih. Ya, silakan paslon 01 menjawab pertanyaannya. Waktu 3 menit terhitung ketika Anda mulai menjawab. Silakan. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 02. Yang kami lakukan ialah kami lebih dahulu harus mempunyai teman-teman yang banyak, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa ULB. Kami mengajak teman-teman untuk berbisnis. Seperti yang dikatakan saudari Duma, entrepreneur, berbisnis, berusaha. Dan di sini kami akan lebih mengasah kemampuan kami untuk berbisnis dan mengajak teman-teman kami untuk bisa sukses bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Ya, mungkin ada ditambahkan, masih ada 2,5 menit lagi. Ya, baik. Seperti ini. Sebelum kami, ketika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM fakultas, pasti kami mempunyai prosedur kerja, ya kan? Nah, kami tuh prosedur kerja kami yang pertama, apabila kami terpilih menjadi BEM, kami ingin membentuk dan membahas prosedur atau cara bekerja dan berkoordinasi BEM fakultas pada pihak-pihak yang terkait, yaitu kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lalu kami pun mengoptimalisasikan prasmanin guna untuk kami bisa menanggapi awalnya itu aspirasi-aspirasi dari seluruh mahasiswa, terkhususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan yang terakhir, kami akan mengadakan press release tanggapan di BEM untuk menanggapi isu-isu dari kampus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderator, iya, ditanggapi? Boleh, kalau mau disanggah juga boleh. Oke, silakan. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Untuk jawaban yang pertama, untuk pertanyaan saya sudah terjawab sedikit tentang entrepreneur, yaitu membentuk wirausaha di kampus. Tetapi ada sedikit kekecewaan dari jawaban ketua. Saya rasa tidak sesuai dengan pertanyaan saya, tapi tidak masalah untuk itu. Entrepreneur ini kan kita ketahui tentang berwirausaha, dan jika kita kaitkan di FKIP lari begitu ya kan. Ada yang menganggap keguruan kenapa harus bisnis. Nah, memang entrepreneur ini siapapun, apapun jurusannya bisa kita bentuk. Apalagi di zaman 4.0 ini, entrepreneur
Jadi bagaimana setelah tadi paslon 1 berhasil mengajak mahasiswa-mahasiswi untuk bergabung membentuk bisnis, bagaimana meyakinkan mereka bahwasanya FKIP atau Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu juga bisa berbisnis dengan baik? Nah, bagaimana membuka pola pikir mereka, mindset mereka bahwasanya bisnis ini bukan hanya untuk orang ekonomi? Ya, silakan 01, waktunya kita berikan 3 menit lagi. Baik, saya akan menanggapi juga dari saudara 01. Di sini kami meyakinkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa FKIP juga perlu berusaha. Kenapa? Karena pendidikan juga harus ada sampingannya, begitu. Sampingannya apa? Sampingannya berwirausaha. Kita mengajak teman-teman semua harus bisa meyakinkan mereka, ini loh berwirausaha, ini loh keuntungannya, ini loh kita bisa mendapatkan karir yang lebih tinggi lagi dibandingkan berpendidikan. Inilah sampingan kita sebagai calon guru. Makanya kita harus mendukung mereka diajak berbisnis, entrepreneur. Itu lebih menjanjikan sebagai pengusahawan gitu kira-kira. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Ya, bagaimana paslon 02? Ada lagi ya? Oh, ada lagi. Iya, ini baru beneran debat ya. Iya, silakan. Jadi sedikit aja ya. Jadi saya lihat, saya bukan ingin menjatuhkan atau apa. Kemampuan berbicara untuk berwirausaha boleh dari pasangan satu kan itu. Tapi kalau kita lihat dari segi pengalaman, saya lihat mereka kurang lah melakukan yang saya perhatikan selama di sistem perkuliahan setiap harinya kan itu. Tapi nggak masalah kan itu. Mungkin saat ini belum, atau sebelum-sebelumnya mereka belum pernah melakukan yang namanya wirausaha tadi, entrepreneur tadi. Mungkin kedepannya akan mereka laksanakan atau sekarang mulai direncanakan gitulah. Jadi kalau kami sendiri, alhamdulillah, kalau untuk berwirausaha, apalagi dari program studi pendidikan matematika ini, kebanyakan mahasiswa-mahasiswanya itu pandai dalam berwirausaha, walaupun kami bukan jurusan ekonomi kan gitu. Contoh wirausaha kecil-kecilan aja dulu, seperti berjualan misalkan gitu ya, berjualan makanan, produk-produk kan gitu, atau lain sebagainya. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangannya untuk kedua paslon dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Silakan paslon 01 memberikan pertanyaan kepada paslon 02. Terima kasih kepada paslon 02. Mengenai bisnis, dulu saya juga pernah berjualan sewaktu belum masa di kampus. Karena ini saya berjualan dulu waktu di kampung saya Labuhan Bili. Saya dulu berjualan peyek kacang atau udang. Dan selama di rantau, saya anak kos, jadi saya kira susah karena bahan-bahannya pun atau alat masak saya pun juga kurang. Jadi saya stopkan dulu bisnis saya. Jadi ini pun nanti insya Allah kita upayakan untuk merealisasikan kembali dengan berentrepreneur, dengan berbisnis ini. Itu saja saya. Pertanyaan dari 01 ke 02 maksud saya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Silakan paslon 01 pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya dari paslon 1 ingin bertanya kepada paslon 2. Bagaimana cara Anda jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM untuk mensinkronisasikan seluruh kegiatan yang ada di Universitas Labuan Batu, khususnya itu di FKIP? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan paslon 02. Waktu dihitung ketika Anda menjawab. Bagaimana cara Anda jika terpilih menjadi ketua BEM untuk mensinkronisasikan kegiatan? Kalau kita bicara tentang kegiatan, ini saya bertanya dulu, kegiatan kita di dalam kelas atau di luar kelas, begitu. Maaf sebelumnya, kalau kita mensinkronisasikan pelajaran PPKN dengan biologi atau matematika, mungkin tidak
tidak sinkron begitu. Jadi ini mungkin paslon 1 bisa memperjelas lagi kegiatan mana yang kita sinkronisasikan begitu. Baik, bukan di setiap jurusan, tapi contohnya seperti organisasi seperti itu. Terima kasih. Tentang UKM, unit kegiatan mahasiswa, kita lihat Universitas Labuan Batu memiliki banyak UKM begitu ya kan. Bagaimana kita mensinkronisasikan? Kalau kita mensinkronisasikan setiap UKM-nya mungkin tidak bisa, tapi kalau pertanyaannya tadi mensinkronisasikan mensinkronisasikan aspirasi mahasiswa dengan UKM mungkin bisa. Contohnya di jurusan PPKN Matematika dan Biologi ada yang memiliki kemampuan menari. Bagaimana mensinkronisasikannya untuk UKM? Melalui BEM. Apabila kami terpilih menjadi BEM, kemampuan, ide-ide dan aspirasi mahasiswa khususnya FKIP kita melalui BEM kita sinkronisasikan dengan UKM. Iya, waktunya tersisa 2 menit lagi. Oke, baik. Mau ditambahkan? Saya tambahkan. Jadi pertanyaannya ini berhubungan dengan salah satu program yang akan kami laksanakan jika kami terpilih nantinya kan itu. Yaitu kami buat satu program jangka panjang namanya Dekan Cup. Dekan Cup atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia Piala Dekan lah ya kan. Karena dekan ini pemimpin di fakultas gitu. Jadi Dekan Cup ini sebuah kegiatan yang kita tujukan untuk menampung segala bentuk bakat dan kemampuan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi bukan untuk prodi salah satunya aja bukan, tapi untuk ketiga prodi itu. Jadi misalkan kita buat Dekan Cup-nya ini di bidang olahraga, ya kan? Kita buat tadi lomba, sejenis lomba yang cocok lah untuk ketiga prodi ini kan itu. Di bidang kesenian misalkan, yang menari atau di bidang banyak lah. Jadi itu merupakan salah satu program jangka panjang, program unggulan kami terpilih menjadi Fakultas Hukum. Silakan, waktunya kita beri 5 menit. Gunakanlah waktu ini untuk mempromosikan diri Anda agar terpilih menjadi web dari fakultas Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh mahasiswa khususnya Fakultas Hukum supaya mau bekerja sama agar tercapainya tujuan kami tadi. Karena simpel saja, karena tujuan kami tadi tak berarti apa-apa tanpa dukungan kalian semua. Kami akan kuat jika kalian mampu bekerja sama dengan kami. Ibarat kata, kami di sini hanya orang-orang yang mempunyai kemauan besar. Jika bicara dari segi kepintaran, mungkin kami tidak ada apa-apanya kepintaran kami dengan para senior-senior kami atau para teman-teman kami yang lain. Tapi di sini hanya bicara soal kemauan. Untuk dari itu, kami tak bosan-bosannya mengajak kepada seluruh teman-teman, khususnya Fakultas Hukum, supaya mau bekerja sama dan mendukung kami agar terciptanya BEM Fakultas Hukum yang terbaik di Universitas Labuan Batu. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin wakilnya ada mau menambahkan ajakan untuk memilih pasien. Ya, baik, kita pindah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari paslon 01. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dukunglah kami paslon nomor 1 dan sama-sama kita majukan fakultas kita untuk ke depan yang lebih baik lagi. Dan kita di mahasiswa PEP ini kan kebanyakan apatis. Jadi jika kita mempunyai wadah, jadi kegiatan mahasiswa itu akan aktif kembali. Terima kasih. Saya akan menambahkan dari calon ketua saya. Kita akan menampung semua aspirasi dari teman-teman PEP maupun dia dari prodi manajemen maupun akuntansi. Kami akan menampungnya dan kami realisasikan kepada
Pak Dekan supaya kita mengerjakan kegiatan-kegiatan yang kita inginkan. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari harusnya untuk paslon 01 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lanjut kita ke Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dari paslon 01. Silakan. Jangan lupa ini sesi kesimpulan dan kampanye. Bukan hanya kampanye aja ya, untuk semua paslon diingatkan kembali. Silakan, waktunya 5 menit. Kami dari calon ketua BEM dan wakil ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kami memohon dukungannya kepada seluruh mahasiswa baik itu di induk maupun cabang agar kami dari paslon 01 mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua BEM di Fakultas Keguruan dan Ilmu Teknologi. Kami mengharap sekali suara dari kalian sebanyak-banyaknya dan dukungan dari kalian serta doa dari kalian semua. Tanpa kalianlah kami bukan apa-apa. Cuman itu saja yang saya sampaikan. Ketua menambahi. Oke, pas. Iya, terima kasih kami ucapkan dari paslon 01 dari FKIP. Kita lanjut ke paslon 02 dari FKIP. Silakan. Waktunya 5 menit. Kesimpulan debat pada hari ini tentang visi dan misi kami adalah menjadikan BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuan Batu yang aspiratif, kritis, berkarakter, berjiwa sosial, dan mencintai ilmu yang ditekuni. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman FKIP Universitas Labuan Batu, baik di kampus cabang maupun kampus itu, apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM FKIP Universitas Labuan Batu, maka kita akan bekerja sama untuk menjadikan nama FKIP Universitas Labuan Batu ini yang lebih baik lagi. Apabila kami terpilih atau kalian memilih kami menjadi ketua dan wakil ketua BEM, kita akan belajar bersama. Kita akan berdiskusi bersama apa yang kita buat untuk menunjukkan bahwasanya Universitas Labuan Batu ini layak untuk dimasuki siapapun. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, jangan lupa untuk tentukan pilihan Anda saat pemilu raya nanti. Pemilih cerdas pasti akan memilih yang tepat. Dengan itu, jangan lupa pilih kami paslon 02 BEM FKIP Universitas Labuan Batu, berkarya, berbakti, berkarakter, dan cerdas. Sesuai apa yang disampaikan oleh calon ketua paslon nomor 2, saya ingin menambahi. Jadi di antara kandidat-kandidat ini hanya saya sendiri yang laki-laki kan gitu. Jadi memang di fakultas keguruan itu lebih dominan menjadi seorang guru kan. Jadi kalau di fakultas FKIP, fakultas kita, kalian mungkin tahu teman-teman yang di luar sana yang sedang menonton saat ini, di cabang maupun di cabang Kota Pinang, Tanjung Serenglang, atau di Penopan atau dimanapun Anda berada saat ini, memang fakultas kita itu jarang sekali laki-laki ya kan. Karena laki-laki yang masuk FKIP itu laki-laki yang ganteng, gitu ya. Jadi dari saya, jangan lupa kalian pilih lah, jangan apatis lah, jangan golput, jangan nggak milih. Udah sama-sama kita sukseskan pemilu raya ini, karena ini merupakan yang perdana di kampus kita setelah kita sah menjadi universitas. Jadi jangan lagi kalian buat klaim-klaim itu, kamu aja kayak gitu. Kita di sini sama-sama kan gitu ya. Jadi jangan lupa pilih nomor 2. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Oke, terima kasih dari paslon 02 dari FKIP. Kita berpindah ke Fakultas Sains dan Teknologi, paslon 01, silahkan. Baik, di sini kami paslon 01 Fakultas Sains dan Teknologi mengajak mahasiswa-mahasiswa Universitas Labuan Batu, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, untuk memilih kami agar kita berproses sama-sama di suatu wadah, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, untuk mewujudkan, meningkatkan kampus yang unggul. Mungkin itu aja. Ada tambahan dari wakil saya
Untuk wakil saya silakan segala hormat. Saya akan melanjutkan di Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini kami akan bekerja sama bersama 4 prodi khususnya, yaitu Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Teknologi Informasi. Di sini kami akan bekerja sama untuk memajukan BEM Fakultas Sains dan Teknologi dan untuk mengembangkan Universitas Labuhan Batu. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih kami ucapkan dari paslon 01 dari Fakultas Sains dan Teknologi. Ya, ini adalah paslon terakhir dari Fakultas Sains dan Teknologi. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari visi misi saya dan sekaligus saya akan kampanye. Siapapun di sini, paslon 01 maupun 02 pasti menginginkan semua BEM itu menjadi yang terbaik dan kampus terbaik di Labuan Batu ini. Baik, jangan lupa pilih saya dan ketua saya yang tidak hadir dari 03. Saya mengajak teman-teman sekalian khususnya dari Fakultas Sains Teknologi untuk memilih saya dan ketua saya tidak hadir. Baik, mungkin ada yang tambahkan dari ketua saya? Ternyata tidak hadir. Baik, mungkin cukup. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh paslon yang sudah berhadir hari ini. Perlu diinformasikan bahwa acara ini akan ditutup oleh Pak Tio selaku mewakili tadi oleh Bapak Rektor, Wakil Rektor 3 maksud saya. Perlu diingatkan kembali teman-teman semua, nanti setelah ini, enggak setelah ini sih, beberapa hari lagi kita akan mengadakan sosialisasi final tentang pemilihan atau pemilu waktu di hari H, surat suara seperti apa yang sah di mata KPUM, karena yang kemarin kan belum selesai nih. Jadi lanjutannya atau finalnya akan disampaikan di sosialisasi terakhir. Nanti akan diinformasikan di grup. Iya, untuk menanggapi dari teman-teman yang telah menonton live debat dari hari semalam, dari kemarin maksud kami, debat Presma dan Wapresma hingga hari ini debat calon BEM fakultas, perlu diingatkan bahwa sebenarnya seperti ini, tujuan KPUM melanjutkan kinerja kami karena kami memiliki rasa tanggung jawab yang dimana pekerjaan ini dimulai sebelum wabah COVID melanda. Jadi kami tim KPUM berusaha bertanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaan yang telah diembankan kepada kami supaya Universitas Labuhan Batu cepat mempunyai Presma, Wapresma, juga BEM fakultasnya, seperti itu. Jadi jika ada kurangnya, ya seperti yang teman-teman ketahui bahwa kalau kita saja kuliah daring banyak banget kendalanya ya, seperti jaringan, suara yang tidak jelas atau apapun. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Jadi kami dari tim KPUM memohon maaf. Baiklah, acara debat kandidat calon BEM Fakultas Universitas Labuan Batu akan ditutup oleh Pak Tio. Silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan memberikan nikmatnya kepada kita sekali lagi hingga pada sore hari ini. Kita semua yang berada di ruangan ini masih diberikannya kesehatan, senyum, dan juga wajah yang ceria setelah mengikuti ataupun melaksanakan debat kandidat calon
BEM Fakultas Universitas Labuan Batu. Seperti sebelumnya, harapan dari para pemimpin Universitas Labuan Batu ini mungkin seperti rektor, wakil rektor bidang kemahasiswaan ataupun dekan-dekan fakultas ataupun kaprodi lainnya, serta harapan mahasiswa seluruh sivitas akademik Universitas Labuan Batu berharap pelaksanaan pemilihan Presma ataupun BEMPAK Fakultas Senin depan berjalan tertib dan terlaksana dengan baik. Tidak ada saling sikut ataupun hal-hal yang lain. Tidak ada yang tertutup-tutupi. Artinya siapa yang menang harus kita dukung, siapa yang kalah harus kita rangkul. Kita satu kesatuan, bukan sesuatu yang berbeda-beda. Wajah boleh berbeda, rambut sama hitam. Tapi ada hal yang harus dipikirkan bersama kepada calon-calon yang nanti ikut pemilihan. Yang harus kalian ingat adalah kampus Universitas Labuan Batu itu kreatif, mandiri, dan berjiwa wirausaha. Ini moto yang paling harus kalian tekankan di dalam setiap aktivitas nantinya di dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa ataupun pada saat sosialisasi nanti. Kreatif, mandiri, dan berjiwa wirausaha. Kita sudah mulai kreatif. Kreatif itu dilihat dari apa? Siapa yang bisa melihat kreatif sebuah Universitas Labuan Batu itu? Kreatif itu bisa dilihat dari apa? Sumber daya manusianya yang mumpuni. Sudah ada doktornya, sudah ada SDM yang unggul, dilihat dari sertifikasi dosennya. Prestasi mahasiswa kita sudah ada, seperti saya bilang tadi, kita sudah ada tahun ini 2 prestasi walaupun tidak menang, tapi sudah prestasi itu. Sudah ada prestasi-prestasi sebelumnya di tingkat sekolah tinggi masa itu. Tapi sejarah hari ini untuk ke depan akan kita dimulai dari mana? Dengan adanya BEMPAK Fakultas dan Presma. Jadi Universitas Labuan Batu ini akan besar, akan menjadi lebih hebat lagi apabila Presma BEMPAK-nya adalah orang-orang yang berkompeten, enggak jujur, bukan adil lagi, bukan transparan, tapi kreatif, mandiri, dan berjiwa wirausaha. Jujur itu sudah banyak, adil sudah banyak, transparan sudah banyak. Ini eranya apa? Era teknologi. Jadi harus kreatif, mandiri, berjiwa wirausaha. Kalau udah kreatif berarti udah jujur dan adil, transparan itu udah di atas, udah nggak levelnya lagi. Mandiri berarti kamu harus punya gagasan, ide apa yang bisa membangun Labuan Batu ataupun Universitas Labuan Batu ini. Berjiwa wirausaha udah pasti. Kamu masih muda punya wirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan ke orang lain, walaupun usaha kecil. Tidak ada masalah tentang hal itu. Tapi itulah sebuah sesuatu yang harus kita naikkan pemahaman itu tadi. Jadi ini saya mewakili dari Universitas Labuan Batu, yaitu Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Pak Dr. Amin yang sedang ada tugas kunjungan kerja. Satu harapan kita bersama, kita laksanakan pelaksanaan pemilihan Gubeng dan Presma nanti dengan tertib, jujur, dan adil. Kepada KPU harus siap menjalankan amanah dengan baik, dan kepada paslon setelah acara ini harus saling memahami. Kita saudara, nggak ada yang berbeda. Paham ya? Mungkin itu aja. Terlalu banyak kalimat yang saya sampaikan nanti Anda tertidur dan bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, perlu diingatkan untuk semua atau seluruh mahasiswa dari Universitas Labuan Batu. Selama 2 hari Anda telah menyaksikan live debat dari calon Presma, Wapresma hingga hari ini debat kandidat calon BEM Fakultas. Diinstruksikan kepada seluruh mahasiswa jangan golput, karena satu suara Anda sangat berarti untuk para calon dan sangat berarti untuk seluruh
Universitas Labuhan Batu agar Universitas Labuhan Batu jadi lebih baik lagi. Saya Jenny Warera selaku moderator pada hari ini mohon undur diri dan tim KPUM memohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan tingkah dan kesalahan yang lainnya. Saya Hidran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk para paslon kita sesi foto dulu ya sebelum pulang. Oke, fotografernya silakan. Hidupkan aja bang sampai selesai sesi foto. Ini akhirin aja. Hidupkan aja sampai selesai sesi foto. Nggak udah lah. Ini biar semua lagi foto.